Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Senang sekali kita boleh dapat berjumpa kembali dalam ibadah jawaban doa pada malam hari ini. Meskipun via online, namun saya yakin dan percaya di saat kita mau bersepakat menyatukan hati kita, kuasa Allah akan turun atas setiap kita pada malam hari ini. Mari sebelum kita mau menaikkan pujian penyembahan kita mau bersatu hati di dalam doa. Puji nama Tuhan, Bapa yang baik, kami bersyukur buat setiap keberadaan kami pada malam hari ini. Lewat ibadah jawaban doa pada malam hari ini ya Tuhan, kami mau serahkan segala sesuatu dalam kehidupan kami hanya kepadamu. Kami yakin dan percaya kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Kuasa-Mu yang akan selalu mengurapi dan menjamah setiap kami. Mari Tuhan, kami mau bebaskan roh Allah bekerja. Biar roh Allah turun atas setiap kami. Roh yang memulihkan setiap kami. Roh yang memberikan kami kemenangan. Roh yang memberikan kami kemerdekaan atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih bekerjalah Roh Kudus pada malam hari ini. Kami mau memuji dan menyembah-Mu. Kami mau menyenangkan hati-Mu pada malam hari ini. Dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mau tetap dalam penyembahan. Kita mau menikmati hadirat Tuhan pada malam hari ini. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang sungguh baik dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Glory Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory bagimu. Glory bagimu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Haleluya Yesus. Amin. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja. Meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya
bekerja. Meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap,
setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Yes, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Nyanyikan dengan imanmu. Hanya Kau Tuhan penolongku. Setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan
kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh dahsyat bagi kami. Engkau luar biasa. Haleluya, glory bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersyukur padamu, hati kami penuh ucapan syukur. Sebab Engkau baik, sebab Engkau baik. Terima kasih Yesus, Allah Roh Kudus. Glory, glory. Penuhi setiap kami Tuhan, penuhi setiap kami. Kami rindu, kami perlu Engkau. Haleluya, glory bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus, glory, haleluya, haleluya. Oh Tuhan, Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau Allah yang maha dahsyat. Glory bagimu, haleluya. Oh, haleluya Yesus, amin, amin. Yesus Tuhan, haleluya, glory, haleluya. Sebab Engkau Allah kami yang penuh kuasa Tuhan, sebab Engkau Allah kami yang dahsyat dalam setiap kehidupan kami. Engkau yang berperkara dalam setiap kehidupan kami. Engkau yang bekerja dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami tidak pernah ragu, kami tidak pernah Tuhan takut ya Bapa. Sebab Engkau selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, Tuhanku maha kuasa. Tuhanku maha dahsyat, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu di hidupku. Oh, Tuhanku maha kuasa, Tuhanku maha dahsyat. Ku nyatakan hari ini Kau segalanya di dalam hidupku. Ku maha kuasa, Tuhanku maha dahsyat, ajaib perbuatanmu, besar
besar anugerah-Mu di hidupku. Tuhanku Maha Kuasa, Tuhanku Maha dahsyat. Ku nyatakan hari ini Kau segalanya di dalam hidupku. Ku nyatakan hari ini Kau segalanya. Ku nyatakan hari ini Kau segalanya. Ku nyatakan hari ini Kau segalanya di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, Kau baik bagi setiap kami. Haleluya. Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Puji Tuhan, Shalom, selamat malam jemaat-jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita bersama-sama di dalam ibadah jawaban doa pada malam hari ini. Dimanapun saudara berada, saya percaya kita semua memiliki satu kerinduan yang sama untuk selalu terhubung di dalam hadirat Tuhan dan tetap dekat lewat persekutuan yang indah yang sama-sama kita hidupi di dalam setiap kehidupan kita. Kita percaya Tuhan yang kita sembah tidak dibatasi oleh jarak, ruang maupun waktu. Ia tetap hadir bahkan melihat kita pribadi lepas pribadi. Di tengah setiap aktivitas kita pada malam hari ini, mari sama-sama kita mau lebih dalam lagi untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Namun sebelum itu, mari kita terlebih dahulu sama-sama merendahkan setiap kehidupan kita di hadapan Tuhan. Biarlah setiap hati, pikiran kita, seluruh kehidupan kita diselaraskan supaya apa yang kita dengar lewat firman Tuhan pada malam hari ini itu tidak hanya sekedar jadi sebuah pengetahuan yang hanya kita dengar, tetapi menjadi sebuah iman yang menguatkan dan meneguhkan setiap kehidupan saya dan saudara. Untuk itu mari sama-sama kita tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa. Segala pujian, hormat, serta syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang indah yang Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kami. Di kesempatan yang luar biasa indah ini Tuhan, kami mau memfokuskan setiap kehidupan kami, memberikan yang terbaik yang ada di dalam kehidupan kami, lewat persekutuan yang indah di hadirat Tuhan, di dalam hadirat Tuhan kami percaya Roh Kudus saja yang bekerja menaungi setiap kehidupan kami. Engkau memberikan kami pengertian ketika kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Setiap firman yang ditabur menjadi kekuatan baru di dalam setiap kehidupan kami, menopang kami dalam kami menjalankan setiap aktivitas kami sehari-hari Tuhan. Kami butuh Engkau, kami butuh firman-Mu, kami butuh penyertaan Tuhan. Itu terus-menerus dikerjakan di dalam setiap kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, kami menyerahkan setiap hidup kami rindu mendengarkan suara Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Bersyukur, berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran yang sudah sangat sering ya kita dengarkan di dalam kehidupan pengirangan kita kepada Tuhan, yaitu tentang tinggal, tenang, dan percaya. Kalimat ini mungkin sudah sering kita dengar, tetapi
mungkin di dalam prakteknya itu tidak benar-benar selalu mudah. Nah, kita hidup di dunia yang saat ini sudah serba cepat, informasi bergerak dengan cepat, masalah ya datang silih berganti di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Mungkin pikiran kita sering terpengaruhi dengan pikiran yang penuh dengan sebuah kemungkinan-kemungkinan. Kita ingin memastikan semuanya ini berjalan sesuai dengan rencana kita. Namun firman Tuhan pada malam hari ini justru akan menunjukkan arah yang berbeda, saudara. Bukan untuk membuat kita semakin panik ya dalam menjalani kehidupan kita di zaman sekarang ini, tetapi membuat kita untuk semakin mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Dan di sana kita akan sama-sama belajar untuk tetap tinggal, tenang, dan percaya kepada siapa? Kepada Tuhan kita sendiri. Mari sama-sama kita baca ayat pokok renungan kita pada malam hari ini di dalam Yesaya pasal 30 ayat 15. Firman Tuhan berkata, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Kalau kita membaca keseluruhan ayat pasal ini, saudara, ayat ini disampaikan Tuhan melalui Nabi Yesaya kepada bangsa Yehuda yang pada masa itu tidak mengalami sesuatu hal yang mudah. Mereka sedang berada di dalam di bawah ancaman dari bangsa Asyur, sehingga akhirnya membuat mereka mengambil keputusan untuk mencari pertolongan kepada bangsa Mesir. Nah, firman Tuhan berkata di dalam Yesaya 30 ayat 1 di ayat sebelumnya di pasal yang sama, celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Nah, di sini dalam ayat ini artinya di sini mereka membuat rencana sendiri, saudara, tanpa bertanya kepada Tuhan. Mereka merasa itu langkah yang cepat dan aman. Dan seringkali kehidupan kita sebagai manusia, kalau kita jujur ya, kita pun demikian. Kadang kita merasa lebih tenang ketika kita merasa memegang kendali. Walaupun sebenarnya kita sedang tidak benar-benar memegang kendali apapun. Kita tidak benar-benar sedang mengendalikan apapun. Nah, di sini firman Tuhan juga berkata di dalam pasal yang sama, di ayat yang ketiga, Tuhan berkata, perlindungan Firaun akan memalukan kamu dan perlindungan dalam naungan Mesir akan menodai kamu. Ketika bangsa Yehuda pada saat itu memilih untuk mencari pertolongan kepada bangsa Mesir, kepada Raja Firaun, apa yang mereka anggap pertolongan itu justru yang akan mengecewakan mereka. Sandaran manusia ini tidak benar-benar bisa menyelamatkan mereka dalam keadaan situasi yang mereka alami pada saat itu. Nah, di sini lalu Tuhan menyampaikan firman yang menjadi dasar renungan kita di dalam Yesaya pasal 30 ayat 15. Nah, kemudian Tuhan juga berkata di dalam Yesaya 30 ayat 3, saudara, perlindungan Firaun akan memalukan kamu. Di sana kan di dalam ayat 3 firman Tuhan berkata demikian, di mana ternyata perlindungan yang bukan dari Tuhan itu yang akan justru mengecewakan mereka. Nah, di dalam pasal 30 ayat 16, ketika Tuhan menyatakan di dalam ayat 15 yang menjadi pokok renungan kita, di sana mereka membuat suatu pernyataan di mana bukan
kami mau naik kuda. Itu pernyataan dari bangsa Yehuda pada saat itu. Nah, di sini mereka memilih bergerak cepat daripada percaya. Tetapi sekalipun umat itu enggan untuk mendengarkan apa yang firman Tuhan nyatakan, yang firman Tuhan katakan, di sini hati Tuhan tetap penuh dengan kasih. Kemudian di ayatnya yang ke-18 di pasal yang sama, di situ firman Tuhan berkata, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Melalui kisah ini Tuhan mengingatkan bahwa kekuatan sejati yang ada di dalam setiap kehidupan kita bukan berasal dari kemampuan kita sendiri dalam kita mengatur situasi, keadaan, tetapi dari sikap hati yang percaya kepada Tuhan. Inilah yang menjadi dasar yang akan membawa kita untuk merenungkan beberapa poin tentang firman Tuhan pada malam hari ini. Yaitu di poin yang pertama yang akan sama-sama kita pelajari, yaitu tentang tinggal tenang berarti kembali dan berserah kepada Tuhan. Kalau kita baca kembali di dalam Yesaya pasal 30 ayat 15, di sana ada sebuah kalimat, dalam pertobatan dan tinggal tenang kamu akan diselamatkan. Sebelum berbicara tentang tinggal tenang, Tuhan lebih dahulu berbicara tentang pertobatan, saudara. Artinya, di sini kita diarahkan untuk kembali. Bangsa Yehuda saat itu tidak kembali kepada Tuhan, tetapi memilih pergi ke Mesir mencari pertolongan di sana. Di dalam pasal 30 ayat 1 dan 2. Mereka merasa solusi manusia di sini lebih cepat dan lebih pasti. Nah, tinggal tenang berarti berhenti, berlari ke sandaran lain, dan kembali kepada Tuhan. Itu yang Tuhan maksudkan. Nah, prinsip ini terlihat juga ketika Israel terjepit di depan Laut Teberau ya. Di sana Musa berkata di dalam Keluaran 14 ayat 14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Nah, di sini mereka disuruh membuat rencana baru. Tapi mereka akhirnya diminta diam karena Tuhan sendirilah yang akan bertindak. Hal yang sama juga ditegaskan di dalam Mazmur pasal 46 ayat 11. Firman Tuhan berkata, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Diam bukan berarti pasif ya saudara-saudara. Diam ini adalah sikap hati di mana kita mengakui bahwa Tuhan adalah Allah dan bukan kita. Nah, di poin yang kedua yang akan sama-sama kita pelajari yaitu tentang percaya adalah keputusan untuk bersandar kepada Tuhan. Kalau kita baca di dalam kitab Yesaya pasal 30 ayat 15, di sana ada kalimat menyatakan bahwa dalam tinggal, tentram, dan percaya terletak kekuatanmu. Kemudian ada kalimat lagi, tetapi kamu enggan. Masalah di bangsa Yehuda pada saat itu bukan karena Tuhan tidak memberikan jalan kepada mereka, tetapi karena mereka enggan percaya dan kemudian mereka berkata di dalam ayat selanjutnya, kami mau naik kuda. Mereka merasa lebih aman dan cepat dengan kekuatan mereka sendiri. Kalau kita pahami ya, percaya di sini bukan hanya soal perasaan. Percaya ini sebuah keputusan yang lahir di dalam hati kita, saudara. Nah, di dalam firman Tuhan Amsal 3 ayat 5, di situ berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Pengertian manusia seperti yang kita tahu itu sangat amat terbatas. Dan kalau kita melihat ancaman lalu kita takut, kita melihat proses yang lama lalu kita ragu, tetapi percaya yang Tuhan maksudkan di dalam firman Tuhan ini berarti kita tetap bersandar kepada Tuhan
walaupun kita belum melihat hasilnya, kita belum melihat sesuatu terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Nah, di sini kalau kita baca juga di dalam Yeremia pasal 17 ayat 7, firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Percaya berarti menjadikan Tuhan sebagai sandaran utama, bukan sebuah pilihan terakhir ketika kita sudah tidak mampu lagi mengandalkan kekuatan kita sendiri. Percaya kepada Tuhan di sini berarti menjadi sebuah prioritas yang benar-benar harus kita utamakan. Yang keputusan yang di awal yang harus kita ambil, saudara. Nah, poin yang ketiga yang akan sama-sama kita pelajari, ini tentang dalam ketenangan ada kekuatan. Karena Tuhan sendirilah yang bekerja. Di dalam ayat pokok renungan kita, di Yesaya 30 ayat 15, di situ ada kalimat, disitulah kekuatanmu. Bukan pada bangsa Mesir yang dialami bangsa Yehuda pada saat itu. Kekuatan mereka bukan ada pada bangsa Mesir, bukan juga pada kuda yang mereka pilih untuk mereka naiki, bukan juga pada strategi, tetapi dalam tinggal tenang dan percaya. Di situ Tuhan bilang terletak kekuatan bangsa Yehuda yang mengalami berbagai tekanan pada zaman itu. Kalau kita baca di ayat 18 di pasal yang sama, Tuhan memberi gambaran. Gimana sih hati Tuhan? Di sana firman Tuhan berkata, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Artinya ketika umat Tuhan belajar menantikan Tuhan, tetap tenang, tetap tinggal diam, di sana Tuhan sedang menyiapkan kasih-Nya yang akan dinyatakan pada waktunya. Di kitab Ratapan juga berkata di dalam ayat yang 26, Ratapan 3 ayat yang ke-26, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Menanti dengan diam ini bukan berarti kita menyerah atau bukan berarti kita pasif, tidak melakukan apa-apa. Di sini berarti hati kita tetap stabil, tidak dikuasai sesuatu yang panik, dan fokus kita tetap kepada Tuhan yang kita percayai. Nah, di dalam Yesaya 30 ayat 31 firman Tuhan berkata, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Kekuatan datang ketika kita menanti dan percaya, bukan ketika kita panik dan berusaha melakukan segala sesuatu dengan kekuatan sendiri atau mengandalkan manusia. Tapi kekuatan datang ketika kita menanti, tinggal tenang dan percaya hanya kepada Tuhan. Dan kita tidak tergesa-gesa, saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui 3 kebenaran ini, kita melihat satu benang merah yang sama. Di mana kekuatan kita tidak terletak pada kemampuan kita, tetapi kepada Tuhan yang kita percayai. Kemudian tinggal tenang, di sini berarti kembali kepada Tuhan lewat pertobatan yang Tuhan nyatakan. Percaya berarti bersandar kepada Tuhan. Dan di dalam ketenangan itu, Tuhan sendiri yang akan menjadi kekuatan kita. Bangsa Yehuda gagal karena mereka enggan percaya. Mereka memilih berlari kepada Mesir. Tetapi Tuhan tetap menunjukkan hatinya kepada bangsa itu. Dia menanti untuk menyatakan kasih-Nya di dalam pasal 18 di Yesaya ayat yang ke-37. Di sini artinya sekalipun manusia muda gelisah, Tuhan tetap setia, tidak pernah berubah. Seringkali saudara kita berpikir bahwa kekuatan kita ada pada tindakan cepat yang berusaha kita kerjakan, mengandalkan diri kita sendiri.
pada rencana yang matang yang kita buat, pada suatu dukungan yang terlihat. Tetapi firman Tuhan mengajarkan bahwa kekuatan justru ada pada hati yang kembali berserah dan percaya. Seperti ada tertulis, orang-orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Dalam Yesaya 40 ayat 31. Perhatikan, kekuatan baru tidak diberikan kepada orang yang tergesa-gesa. Kita harus ingat saudara. Tetapi kepada orang yang menantikan Tuhan. Dan di malam hari ini, mari kita belajar bukan hanya memahami firman, tetapi melakukannya. Jika selama ini hati kita gelisah, mari kita kembali. Jika selama ini kita terlalu mengandalkan diri sendiri atau orang-orang di sekitar kita, mari kita mulai belajar untuk berserah. Jika selama ini kita takut karena belum melihat jawaban apapun, mari kita tetap selalu memilih untuk percaya. Tinggal tenang dan percaya bukan sikap yang lemah, tetapi itu sikap iman kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan disitulah ternyata terletak kekuatan kita yang dikerjakan oleh Tuhan itu sendiri. Nah, sebelum kita menutup renungan pada malam hari ini, mari kita meneguhkan kembali setiap hati kita di hadapan Tuhan. Biarlah firman ini tidak hanya kita dengar, tetapi kita hidupi di dalam setiap kehidupan kita, setiap pergumulan yang kita hadapi. Amin kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami pada malam hari ini. Kami mau sama-sama belajar untuk tetap tenang, tetap tinggal diam dan percaya kepada Tuhan. Apapun situasi yang menghalau setiap kehidupan kami, biarlah kami memiliki hati yang tetap percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kami tahu setiap kekuatan kami terletak hanya di dalam Tuhan. Jangan biarkan kami terus mengandalkan diri kami sendiri, kekuatan kami sendiri, maupun mengandalkan orang-orang di sekitar kami, karena kami tahu mereka semua terbatas dan hanya Tuhan satu-satunya yang tidak terbatas di dalam setiap kehidupan kami. Berdoa untuk umat-umat Tuhan yang memiliki kerinduan, harapan, memiliki permohonan doa. Tuhan, Engkau menilik setiap kehidupan mereka, Engkau menilik setiap hati-hati yang rindu pertolongan Tuhan. Tuhan, Engkau melihat setiap kehidupan mereka. Kami percaya jawaban Tuhan yang tepat di waktu yang tepat akan menjadi milik bagian setiap kehidupan umat-umat Tuhan yang tetap percaya di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberikan umat-umat Tuhan kekuatan, kemampuan, dan iman mereka terus-menerus diperbarui di dalam Tuhan. Kami berdoa juga untuk gembala kami, orang tua rohani kami, Bapak Pendeta Albert Kurniawan, bahkan Ibu Pendeta Desi Kurniawan. Engkau melindungi setiap kehidupan mereka, seluruh tugas tanggung jawab yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan berikan di dalam setiap masing-masing hamba-hambamu ini Tuhan. Kami percaya pertolongan, penyertaan Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan sajalah yang memampukan kehidupan mereka. Berkati keluarga Tuhan, mereka anak-anak, bahkan pelayanan Tuhan yang ada di gereja, organisasi apapun yang Tuhan percayakan. Biarlah semuanya dikerjakannya di dalam pertolongan dan perlindungan yang daripada Tuhan. Berdoa juga untuk Ibu Gembala Senior, Oma Lin Kurniawan Tuhan, di dalam masa tuanya, hamba-Mu terus menerus hidup di dalam Tuhan. Setiap apapun yang dikerjakan Tuhan, Engkau tolong lindungi, jaga dan lindungi kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan menjadi milik dari Omalin yang ada Tuhan. Begitu juga dengan kami jemaat-jemaat Tuhan, baik yang ada di GPDI Barito maupun GPDI Pemandangan, kami semua ada di dalam pemandangannya Tuhan. Dan biarlah kuasa Tuhan saja yang bekerja dalam setiap kehidupan kami. Kami mau mengakhiri persekutuan yang indah lewat ibadah jawaban doa pada malam hari ini, mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Puji Tuhan, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Teruslah berpegang pada Tuhan yang setia. Amin, saudara. Yang memegang perjanjiannya, yang bekerja dari awal sampai akhir di dalam setiap kehidupan kita. Sampai jumpa kembali di ibadah jawaban doa di setiap hari Rabu jam 7 malam. Seperti biasa selalu ditayangkan di dalam YouTube channel GPDI Barito. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu, hanya Yesus ku percaya. Engkaulah satu-satunya